Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6171. Manajer Chen memarahi, apakah bajingan dari Ascliff itu gila? Dia menghabiskan 20 juta untuk membelinya kembali. Apa yang akan Liang Yun alami jika dia mengetahui bahwa dia telah ditipu? Penjual itu tiba-tiba berkata, saya tidak tahu seberapa senangnya kolektor besar di Ascliff ini. Percaya saya katakan, patung Buddha perunggu itu sama sekali bukan tiruan dari dinasti Ming. Ini adalah patung Buddha perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara. Apa nama ilmiahnya? Sepertinya namanya Venerable Supintuo. Harganya bisa mencapai setidaknya 70 hingga 80 juta. Liang Yun menjualnya kepadanya seharga 20 juta, tapi dia melewatkannya. Manajer Chen tiba-tiba melompat setinggi 1 meter dan berteriak. Apa yang kau bicarakan? Katamu benda itu berasal dari dinasti Song Utara? Bukankah itu berarti seseorang menjual patung Buddha perunggu senilai 20 juta kepada saya dengan harga ratusan ribu? Bukan hanya aku tidak mengambilnya, tapi aku juga merugikannya. Lalu Liang Yun membelinya dan mendapat keuntungan 20 juta? Benar sekali. Penjual itu juga melihat kegembiraan tersebut dan langsung berseru. Manajer Chen, bagaimana jika Anda meninggalkan patung Buddha perunggu itu kemarin? Kalau begitu, kamulah yang menghasilkan 20 juta hari ini. Anda kehilangan kesempatan mendapatkan 20 juta, Manajer Chen. Manajer Chen merasa seolah dadanya dihantam oleh batu besar, dan dia hampir berteriak kesakitan. Ketika dia memikirkan tentang kehilangan 20 juta, dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan mata melotot. 20 juta? Ah! Aku sialan. Manajer Chen mampu mengelola gudang tikus di toko barang antik dan ingin melarikan diri dari Peter untuk memastikan posisinya tidak terancam sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan minatnya. Dan yang sangat ingin dia pertahankan tidak lain adalah pekerjaan dengan gaji tahunan ratusan ribu per tahun. Dan ngomong-ngomong, dia bisa menghasilkan ratusan ribu uang. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa untuk mempertahankan pekerjaan tersebut, dia harus kehilangan sejumlah besar uang, yaitu 20 juta yuan. Ini seperti petir di siang bolong baginya, dan bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Yang tidak dia duga adalah dia kehilangan kesempatan mendapatkan 20 juta dolar itu. Dan mengakhiri perputaran uang di saku Peter, yang membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia langsung menutup telepon dari penjual itu, mengambil ponselnya, dan menelepon Arvin. Dia tahu bahwa Arvin telah mengatur akun WeChat-nya ke mode jangan ganggu, jadi dia langsung meneleponnya. Arvin sedang tidur nyenyak kali ini ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dengan tidak sabar. Ketika melihat bahwa itu Manajer Chen yang menelepon lagi, dia menjawab telepon dengan marah dan langsung berkata, bukankah sudah kubilang? Kalau ada apa-apa, kirimkan saja ke WeChat. Aku akan mengeceknya saat bangun tidur. Kenapa kamu menelepon lagi? Manajer Chen tampak cemas seperti semut di atas panci panas dan berkata, Saudara Arvin, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Arvin dengan nada meremehkan. Apakah Liang Yun dipukuli karena menjual barang palsu? Atau apakah dia tahu bahwa dia telah ditipu dan kemudian melapor ke polisi? Saat itu, Manajer Chen sudah sangat muak dengan sikap percaya diri Arvin. Sanjungan itu lenyap sepenuhnya pada saat itu, dan dia berteriak kepada Arvin hampir histeris. Palsu! 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 Di mana sih barang palsu itu? Barang palsu yang kau siapkan untuknya? Dia baru saja menjualnya seharga 20 juta. Bisakah kamu menjual hal yang sama kepadaku jika kamu begitu pandai melakukannya? Aku juga tertipu olehmu untuk membuat video dan menyebarkannya. Benda yang saya tendang itu bernilai 20 juta. Di mana saya bisa meletakkan wajah saya? Apakah wajahku masih cukup tampan untuk tampil di jalanan barang antik? Arvin, kau telah melakukan pekerjaan yang mengerikan padaku. Arvin diinterogasi secara tiba-tiba oleh Manajer Chen, yang membuatnya sedikit bingung. Meskipun dia sering mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, setelah mengikuti Orvel, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Tepat ketika tanpa sadar ia ingin memarahi Manajer Chen dengan marah, ia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Manajer Chen dan bertanya dengan terkejut. Apa yang kau katakan? Benda itu dijual oleh Liang Yun seharga 20 juta? Ya? Manajer Chen menggertakkan giginya, lalu berkata, pria serba bisa yang menjalankan kios di Nantou itu melihat mereka menyelesaikan kesepakatan itu dengan mata kepala sendiri.
Seorang kolektor dari Estcliff langsung memberi Liang Yun 20 juta. Saat ia mengatakan itu, manajer Chen, yang diliputi amarah, telah kehilangan akal sehatnya. Dia terus memarahi, "Oh, ngomong-ngomong, patung Buddha perunggu tiruan dinasti Ming Sialan yang kau buat dengan begitu pintar itu sebenarnya berasal dari dinasti Song Utara Sialan. Kamu tahu barang-barang perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara, kan? Itulah dia sebenarnya. Kau tidak akan bisa mengenalinya tanpa lapisan luar yang berlapis emas. Kau beneran makan ini? Aku selalu mengira akulah importir paralel terbesar di jalan barang antik, tapi aku tidak menyangka kau akan datang. Orang-orang idiot ini lebih buruk dari saya. Tahukah kalian bahwa jika berita ini tersebar, saya akan terkutuk?" Sialan, Ervin tidak peduli dengan pihak lain. Kata-kata penuh amarah itu membuat keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Ervin jauh lebih pintar daripada manajer Chen. Setelah mendengar keseluruhan cerita, dia langsung menyadari bahaya terbesar yang sedang dihadapinya sekarang. Bahaya itu adalah Yakub. Apakah barang ini bernilai 20.000 atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Guru Cheng dan yang lainnya membuat barang-barang itu, lalu dia memperkenalkan Jacob untuk membelinya. Kemudian, Yakub membelinya dan uang itu masuk ke saku Yakub. Semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah seorang mak comblang. Dengan kata lain, itu tidak berharga dan dia tidak akan kehilangan sepeser pun. Jika nilainya 100 juta, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Namun kuncinya adalah siapa Jacob sebenarnya, dan Ervin mengenalnya dengan sangat baik. Di antara orang-orang di dunia yang benar-benar memahami gaya akting Jacob, Charlie berada di peringkat pertama, Ervin di peringkat kedua, dan baik Elaine maupun Claire tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bab 6172. Oleh karena itu, pikiran pertama Ervin adalah bahwa begitu masalah ini sampai ke telinga Yakub, dia akan celaka. Jacob bukanlah tipe orang yang memainkan kartunya sesuai dengan rutinitas konvensional. Dia tidak memahami aturan jual-beli, dan jika barang ini dijual dengan harga tinggi, dan Raja Surga datang kepadanya, dia tidak akan mampu mengembalikan selisih harga tersebut. Sebaliknya juga benar. Jika barang ini dijual dengan harga rendah, sekalipun berada di tangan Tian Wang, Jacob tetap harus memintanya untuk menutupi selisihnya. Jika harga rumah yang dibelinya naik, dia ingin memberitahu dunia tentang hal itu melalui WeChat. Jika rumah yang dibelinya gagal terjual, dia ingin merobohkan kantor penjualan untuk membela haknya. Inilah yang bisa dilakukan orang-orang seperti Jacob. Jika seseorang datang untuk membela haknya setelah kehilangan uang, dia pasti tidak akan memberikan acungan jempol. Namun poin kuncinya adalah bahwa Yakub bukanlah orang biasa. Dia adalah ayah mertua Tuan Wade, dan dia berhutang budi kepada Tuan Wade atas dukungannya. Bagaimana jika dia tahu bahwa dirinya sendiri kehilangan 20 juta dan meminta bantuan kepada Tuan Wade? Apa yang harus dia lakukan? Membayar selisihnya? Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu sekarang? Meskipun Orvel memberinya banyak saham, yang sangat meningkatkan ekspektasi pendapatannya. Lagi pula, bisnis itu baru saja dimulai, dan keuntungan banyak perusahaan dihitung berdasarkan dividen triwulanan dan tahunan, jadi dia belum menghasilkan banyak uang. Selain itu, hal yang paling dia khawatirkan bukanlah uang. Apa yang harus Charlie lakukan jika dia mengetahui hal-hal yang telah dia lakukan dan memiliki keberatan terhadapnya? Jika dia menariknya pergi dan membiarkannya kembali ke tempat asalnya, bukankah masa depannya akan hancur total? Jadi, dengan gugup dia langsung bertanya kepada manajer Chen, berapa banyak orang yang tahu berita ini? Manajer Chen menggertakkan giginya dan berkata, "Pokoknya, aku baru tahu. Aku tidak tahu kapan orang lain akan tahu." Seperti yang dia katakan, manajer Chen berkata, "Jika masalah ini sampai ke telinga Nona Song, saya pasti akan berkemas dan pergi. Jika masalah ini diketahui oleh semua orang di kalangan barang antik Aurose Hill, kalau begitu, kamu akan menghancurkan pekerjaanku. Kamu harus memikirkan cara lain untukku." Ervin mengabaikannya dan berkata dengan tidak sabar, "Apa yang bisa kupikirkan untukmu? Jika Anda ingin melakukannya sendiri, saya peringatkan, jangan lakukan ini. Jangan beritahu siapapun, jika aku tahu kau membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di luar sana, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon dan menelepon Jacob. Saat itu, Jacob sedang duduk di kursi kelas 1 sambil minum sampanye. Proses boarding penumpang kelas ekonomi pada dasarnya telah selesai. Pramugari telah menutup pintu kabin.
Pramugari baru saja mengumumkan melalui radio bahwa pesawat akan segera lepas landas. Pesawat mereka saat ini berada di urutan ke-6 dalam antrean menunggu lepas landas dan diperkirakan akan lepas landas dalam 20 menit. Tiba-tiba menerima telepon dari Ervin, Jacob menekan tombol jawab sambil tersenyum, dan berkata dengan antusias. "Oh, Ervin, apa gunanya meneleponku sepagi ini?" Ervin berkata dengan tekun, "Presiden Wilson, saya ingat Anda akan pergi ke Dubai hari ini. Apakah pesawatnya sudah lepas landas?" Jacob berkata sambil tersenyum, "Masih ada 20 atau 30 menit lagi." "Ada apa?" Ervin mendengar bahwa Jacob akan segera berangkat dan merasa sedikit lega. Meskipun masalah ini sangat sulit, jika dia mendapat sedikit lebih banyak waktu, dia mungkin bisa menemukan solusi yang baik. Saat ini, Jacob belum mengetahui hal ini, dan dia akan segera melakukan penerbangan beberapa jam ke Dubai. Yang lebih penting lagi adalah setelah tiba di Dubai, dia pasti tidak akan punya banyak energi untuk memperhatikan gosip di Auros Hill agar bisa mendapatkan lebih banyak waktu luang. Jadi, dia dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, Presiden Wilson. Saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan kapan Anda akan berangkat. Karena pesawat Anda akan segera lepas landas, pramugari pasti akan meminta Anda untuk mematikan ponsel atau mengaktifkan mode pesawat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga perjalananmu dan istrimu menyenangkan kali ini." Jacob melihat Ervin begitu sopan dan berkata sambil tersenyum, "Ervin, aku pasti akan membawakanmu beberapa oleh-oleh khas lokal saat aku kembali dari Dubai." Ervin berkata dengan antusias, "Oh, saya berterima kasih sebelumnya, Presiden Wilson." Jacob berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Mari kita bicara saat kita kembali." Ervin langsung berkata, Oke, mari kita bicara saat kamu kembali." Jacob hendak menutup telepon, tetapi tiba-tiba teringat Peter, jadi dia bertanya. "Ngomong-ngomong, Ervin, bagaimana kabar pria bernama Yo itu? Apa yang terjadi padanya soal meninju mata itu? Bukankah semua orang sudah tahu? Seluruh toko barang antik di jalan itu mungkin sedang menonton leluconnya, kan?" Ervin menangis terseduh-seduh dan mengumpat dalam hati. "Kau masih saja menertawakannya? Kita sudah jadi bahan lelucon." Meskipun Ervin tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia juga tidak berani berbohong. Lagi pula, Peter menghasilkan 20 juta ketika dia mendarat di Auros Hill. Dia pasti tidak akan bisa meninggalkan Auros Hill sekarang. Jadi Jacob pasti akan tahu tentang ini ketika dia kembali. Dia pasti tidak bisa mengarang cerita ini. Jadi, dia berkata, "Baiklah, Presiden Wilson, saya sedang sibuk sekali hari ini dan saya tidak punya kesempatan untuk memperhatikannya. Kita tunggu saja sampai saya selesai dengan pekerjaan saya, lalu saya akan bertanya-tanya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi." Jacob tersenyum dan berkata, "Baiklah, beritahu aku kabar baiknya sesegera mungkin dan buat aku bahagia." Ervin menutup matanya dengan satu tangan dan memegang telepon di tangan lainnya, lalu berkata dengan berani, "Ya, baiklah. Presiden Wilson, bersenang-senanglah dulu. Saya akan menyampaikan beberapa berita." Setelah menutup telepon, Ervin meraung marah, duduk di tempat tidur dan mengumpat. "Sialan, apa yang sedang dilakukan bajingan bernama Cheng ini? Anda menjual sesuatu yang bernilai 20 juta yuan dengan harga 98.000 yuan. Mungkin total penghasilanmu seumur hidupmu tidak pernah lebih dari 20 juta yuan, dasar idiot sialan." Dia hampir menangis dan berkata pada dirinya sendiri tanpa berlinang air mata. "Seandainya aku tahu bahwa ini akan terjadi, aku tidak akan pernah mencoba ikut campur dalam urusan Jacob. Meskipun anak lama ini akan pergi ke luar negeri sekarang, dia pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tidak bisa pergi ke Peter dan mencuri 20 juta untuk memberikannya kepadanya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, hukuman mati harus segera dilaksanakan. Atau setidaknya hukuman mati yang ditangguhkan selama 2 tahun. Bab 6173. Tepat ketika Ervin tak berdaya untuk sesaat. Kabar bahwa Peter menghasilkan 20 juta sehari menyebar dengan cepat di jalanan barang antik. Meskipun dia telah mengancam manajer Chen agar tidak berbicara omong kosong. Intinya adalah puluhan pelanggan datang ke toko Peter pagi-pagi sekali. Dan seluruh kawasan barang antik di jalan itu sudah mengetahuinya. Semua orang penasaran. Mata Peter baru terbuka kemarin, dan hari ini puluhan orang datang untuk membeli barang. Obat jenis apa yang dijual di dalam labu itu?
Setelah para kolektor dari berbagai kalangan datang karena mereka belum membeli patung Buddha perunggu tersebut. Banyak orang baik telah menemukan kesempatan untuk mendekati mereka dan bertanya apa yang terjadi di sana. Orang-orang ini tidak menyembunyikannya, mereka langsung menjelaskan situasi umumnya. Mereka baru saja mendengar bahwa sekelompok orang ini telah mengambil 20 juta dan bergegas semalaman untuk merebut barang palsu yang diterima Peter kemarin. Sebelum dia sempat menangkap mereka, seluruh warga Jalan Barang Antik mulai meragukan keselamatan mereka. Jadi semua orang menyebarkan kabar itu, dan berita tersebut segera menyebar dengan cepat. Suasana hati semua orang hampir dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Banyak orang bahkan tak kuasa menahan napas saat menuliskan WeChat Moments mereka. Ada banyak pembuat barang antik di momen WeChat Jacob. Dan hampir semua orang memposting di WeChat Moments untuk menyesalkan betapa banyak uang yang diperoleh Peter dalam semalam. 20 juta sekaligus. Saat itu, Jacob sedang minum sampanye dengan kaki bersilang. Ia hanya menggunakan ponselnya, terus-menerus mengecek Dubai untuk melihat tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Dan dia bahkan tidak melihat isi percakapan yang penuh kontroversi di lingkaran pertemanannya. Elaine yang berada di pinggir lapangan dengan cepat memberikan kontribusi. Dia juga memesan segelas sampanye, yang sesuai dengan suasana di kabin kelas 1. Mengambil foto selfie, dan melampirkan teks yang berbunyi. Terbang ke Dubai untuk berlibur bersama suami saya. Namun, kabin kelas 1 Emirates Airlines, harus saya akui, lingkungan dan kondisinya jauh lebih buruk daripada jet pribadi. Elaine, yang memposting unggahan tersebut di WeChat Moments, sudah tidak ingin lagi belajar di Dubai. Dan terus menggulir WeChat Moments, menunggu like dan komentar dari orang lain. Akibatnya, dia bahkan tidak mendapatkan like atau komentar. Namun, dia menemukan sebuah konten yang membuatnya terkejut. Lingkaran pertemanan itu diunggah oleh seorang pemilik spa dan tempat pijat. Isi pesannya adalah, saya dengar ada seorang pria di Jalan Barang Antik di seberang jalan. Dia menghabiskan 300.000 yuan untuk sebuah barang antik tadi malam dan menjualnya kembali seharga 200.000 yuan keesokan harinya. Kapan lagi aku akan mendapatkan keberuntungan dan kekayaan seperti ini? Selain teks ini, gambar tersebut juga merupakan gambar dewa kekayaan. Elaine melihatnya dan tak kuasa menahan desahan kepada Jacob. Hei, suamiku, kamu sering pergi ke jalanan barang antik itu. Salah satu teman di lingkaran pertemanan saya bilang kemarin, ada seorang pria menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli barang antik dan menjualnya seharga 2 juta yuan. Kamu sering menemukan kebocoran informasi. Bagaimana dia bisa menemukan kebocoran informasi sebesar ini? Jacob mengerutkan bibir dan berkata, katakan saja padaku, di zaman sialan ini, kau masih bisa menemukan kebocoran seperti itu. Orang awam yang tidak berpengetahuan seperti itu menyebarkan kebohongan, ketika kami yang berada di dalam industri mendengar kata-kata seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Elaine mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya agak tidak dapat diandalkan. 300.000 telah menjadi 200.000, dan serial TV-nya juga aku tidak berani mengambil gambar seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat bahwa wanita yang baru saja memposting di Moments menambahkan komentar lain yang terlihat oleh semua orang. Isi komentar tersebut adalah, saya berbicara tentang anggota keluarga kandung. Anda tidak perlu meragukan bahwa kolektor barang antik itu ditertawakan oleh rekan-rekannya di Jalan Barang Antik tadi malam. Mereka semua mengatakan bahwa dia telah ditipu dan membeli barang antik seharga 300.000 yuan. Itu palsu. Ternyata dia menjualnya hari ini. Saya baru saja bertanya kepada teman saya yang membuka toko di Jalan Barang Antik. Mereka mengatakan bahwa memang benar demikian. Sepertinya seseorang menggunakan benda itu sebagai barang palsu dari dinasti Ming untuk menipu bos. Aku tidak menyangka benda itu adalah barang asli dari dinasti Song. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini selama lebih dari 40 tahun, tetapi hari ini saya benar-benar tersadar. Ketika Elaine melihat komentar tambahan ini, dia segera berkata kepada Jacob. Hei, suamiku, sepertinya masalah ini bukan rekayasa. Mereka mengatakan bahwa seseorang mengambil sesuatu dan berpura-pura berasal dari dinasti Ming. Dan menjualnya kepada orang itu seharga 300.000 yuan. Tapi sebenarnya barang itu berasal dari dinasti Song, dan bos menjualnya pagi-pagi sekali. Ketika Yakub mendengar ini, seluruh tubuhnya seolah jatuh ke dalam lubang hitam. Dan seluruh kesadarannya lenyap dalam sekejap. Sampahnya di tangannya tanpa sadar terlepas dan menyentuh selangkangannya. Elaine dengan cepat menyekat celananya dengan handuk kecil dan berkata, Suami, kenapa celanamu basah?
Setelah mengatakan itu, dia melihat mata Jacob melebar dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia terkejut. Lalu dengan cepat menggelengkan bahunya. Suami, apa yang kau lakukan sebodoh itu? Suami, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jacob langsung tersadar, matanya tiba-tiba berubah merah darah saat itu juga. Lalu tiba-tiba dia berdiri, dan berseru dengan mata terbelalak. Sial! 20 juta milikku. Buka pintunya. Buka pintunya cepat untukku. Aku ingin turun dari pesawat. Tiba-tiba seluruh penumpang dan pramugari di kabin kelas 1 dimarahi oleh Jacob yang terkejut. Elaine juga bingung dan segera bertanya. Suami, apa maksudmu dengan 20 juta? Jacob hendak keluar dari biliknya, dan berkata dengan tidak sabar. Sudah terlambat. Akan kujelaskan. Padamu? Cepat turun dari pesawat dan ambil kembali 20 juta itu. Pramugari itu buru-buru menghampirinya dan berkata. Maaf, Pak, pintu sudah tertutup dan pesawat akan segera lepas landas. Tolong cepat. Kembali ke tempat duduk Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Mata Yakub memerah dan dia melompat-lompat dengan cemas. Tepikan saya. Saya ingin turun dari pesawat. Pramugari menjelaskan. Pak, pesawatnya berada di atas pintu keluar. Kami tidak bisa kembali kecuali ada keadaan darurat. Silakan duduk kembali di tempat duduk Anda dan jangan mengganggu ketertiban di pesawat. Bab 6174. Jacob mengumpat dengan marah, perintah omong kosong. Saya harus mendapatkan kembali 20 juta itu. Jika Anda tidak membukakan pintu untuk saya, mampukah Anda mengganti kerugian saya? Pramugari itu berkata dengan serius, Pak, jika Anda dalam keadaan darurat, Anda bisa memesan penerbangan tercepat kembali setelah kita tiba di Dubai. Karena kami memiliki peraturan yang ketat. Menurut peraturan dan ketentuan, Anda tidak boleh membuka pintu kabin kecuali dalam keadaan darurat. Yakub mengumpat dengan marah, aturan dan peraturan omong kosong apa ini? Mengapa kamu belum membukakan pintu untukku? Pramugari itu tidak punya pilihan selain menjelaskan. Pak, pintunya sudah ditutup dan jembatan sudah dievakuasi. Kita tidak bisa menyambungkan kembali jembatan itu tanpa alasan yang cukup. Mohon maafkan saya. Jacob berkata dengan marah, aku tidak melakukannya. Maaf. Aku ingin turun dari pesawat sekarang juga. Seorang pria parubaya di dalam kabin tidak tahan lagi dan berkata, ada apa denganmu? Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan pramugari? Kalau kamu tidak bisa membuka pintu, ya sudah, kamu tahu? Ketika Elaine melihat ada seseorang yang berani menantang suaminya. Dia langsung marah dan menunjuk ke arahnya sambil berteriak. Siapa yang membuka resleting celana bagian selangkangan dan memperlihatkannya? Ada apa denganmu, nak? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menunjuk jari ke suamiku? Percaya atau tidak, aku akan mencakar wajahmu. Pria parubaya itu berkata dengan marah, saya juga penumpang di pesawat ini. Susunan pesawat ini memengaruhi pengalaman perjalanan saya dan mengancam keselamatan penerbangan saya. Mengapa saya tidak bisa menuduhnya melakukan kesalahan? Jacob menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana jika saya menyerahkan 20 juta saya? Jika saya tidak kembali, apakah Anda akan memberi saya kompensasi? Pria itu tak berdaya. Anda bersikap tidak masuk akal. Yang saya katakan adalah Anda tidak dapat mengganggu ketertiban penerbangan. Soal apakah Anda bernilai 20 juta atau 200 miliar, apa hubungannya dengan saya? Jacob mengumpat dengan marah, kau tidak bisa mengganti kerugianku. Aku tidak mau bicara omong kosong. Saya hanya ingin meminta Anda untuk membuka pintu dan membiarkan saya keluar segera. Elaine pun tersadar dan segera bertanya kepada Yakub. Suami, mungkinkah orang di lingkaran pertemananku itu orang yang kamu hadapi kemarin? Jacob tiba-tiba menangis terseduh-seduh, menggertakkan giginya, dan mengangguk. Ya. Jadi aku harus mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Tiba-tiba menjadi cemas, ini totalnya 20 juta. Jika bunga disertakan, bahkan jika Anda menghabiskan 10.000 per hari, Anda bisa menghabiskannya selama 7 atau 8 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu hilang begitu saja? Jadi, dia juga membentak pramugari. Aku bicara padamu, apa kau dengar? Cepat buka pintunya. Pramugari itu agak kewalahan saat itu, tetapi untungnya, pada saat itu, seorang pria berbaju putih datang dari kelas ekonomi.
Pemuda berbaju celana hitam itu datang menghampiri dan berkata kepada Yakub dan Elaine. Kalian berdua, saya adalah petugas keselamatan pesawat ini. Saya peringatkan kalian berdua dengan sungguh-sungguh agar tidak membuat masalah lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius bagi kalian berdua. Elaine tidak tahu apa yang sedang dilakukan petugas keamanan itu. Melihat nada peringatannya, dia langsung menegur. Kau bicara dengan siapa? Begini caramu memperlakukan penumpang kelas 1 yang terhormat? Apakah kita penumpang kabin? Pemuda itu berkata dengan serius, tanggung jawab pekerjaan saya adalah keselamatan penerbangan pesawat ini. Jika kalian berdua terus membuat masalah seperti ini, maka saya akan menghubungi pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Elaine mengerutkan bibir dan berkata, kalau begitu, ambil tindakan dengan cepat. Buka pintunya dan biarkan orang-orang di luar menjatuhkan kita. Jika kalian tidak membiarkan orang lain menjatuhkan kita, kami akan membuka pintu dan turun sendiri. Pemuda itu berkata, Nyonya, Anda mengancam keselamatan penerbangan pesawat. Ini bukan lelucon, saya sarankan Anda untuk tenang. Elaine bertanya dengan marah, apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan suamiku? Apakah Anda akan bertanggung jawab atas kerugian sebesar 20 juta? Mampukah kamu membelinya? Bukakan pintu untukku cepat. Jacob juga menimpali, benar sekali. Jadi, kamu bertanggung jawab? Pemuda itu bertanya, jika saya menghubungi petugas di darat, polisi bandara akan mengambil alih kendali pesawat dan menahan Anda. Apakah menurutmu kamu mampu bertanggung jawab? Jacob meludah, bah. Kalian masih menahan saya? Saya naik pesawat karena saya sudah membayar tiketnya. Dan saya turun dari pesawat karena saya tidak ingin naik pesawat lagi. Mengapa kau menahanku? Aku akan memberitahumu jika kau tidak membukakan pintu untukku. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan menurunkan perosotan itu. Pemuda itu tidak ingin terus mengganggunya, jadi dia berkata dengan dingin. Pak, jika Anda tidak duduk kembali di tempat duduk Anda dalam waktu 10 detik dan terus berteriak seperti ini. Kalau begitu saya akan langsung menghubungi petugas lapangan. Anda boleh jatuh sesuka hati, tetapi hukuman yang Anda hadapi bukanlah hukuman administratif, tapi penahanan administratif. Jika Anda berani menarik seluncuran darurat hari ini dan turun, Anda kemungkinan besar akan didakwa dengan sabotase transportasi. Anda akan menghadapi tuntutan hukum. Yakub tampak meremehkan dan berteriak terang-terangan. Jika kau bisa, tangkap aku sekarang. Aku tantang kau untuk melakukannya. Ketika Elaine mendengar bahwa dia akan ditahan, dia menjadi sombong. Kemudian, setelah tersadar dan kembali menguasai kecerdasannya, dia dengan tenang menarik lengan baju Jacob di sampingnya dan berkata dengan gugup. Lupakan saja, suamiku, jika kau terus membuat masalah seperti ini, kau akan ditahan. Yakub berkata dengan nada menghina, jika dia benar-benar mampu, dia akan menangkapku. Elaine dengan cepat berbisik di telinganya. Suamiku, percayalah, kau tidak tahan dengan kehidupan di sana, dan aku juga tidak tahan. Pikirkan apa yang telah saya derita di sana. Mari kita hentikan perdebatan dan pergi ke Dubai dulu. Jika Anda tidak bisa datang, kami bisa kembali sesegera mungkin. Ini hanya masalah 1 hari. Bukankah lebih baik masuk dan tinggal di sana lebih dari 10 hari? Bab 6175. Sebenarnya, Jacob biasanya tidak seberani itu. Alasan mengapa dia berani menyeringai kepada petugas keamanan di pesawat hari ini adalah karena jumlah 20 juta itu sangat besar. Anggur bisa membuat orang berani, dan begitu pula uang. 35.000 orang tidak berani menunjukkan taring mereka. Namun, 1 juta orang sangat ingin membunuh orang lain. Terlebih lagi, ini totalnya adalah 20 juta. Selain itu, jumlah tersebut setara dengan 20 juta yang Yakub sendiri buangkan. Dan dia juga memasukkannya ke dalam saku musuhnya. Hal ini membuatnya semakin jahat. Namun, kata-kata Elaine langsung menenangkannya. Jika dia masuk ke pusat penahanan, apa manfaatnya? Elaine keluar dengan kaki patah setelah 2 atau 3 hari. Jika dia benar-benar ditahan selama 15 hari, dia tidak tahu betapa besar penderitaan yang akan dialaminya. Memikirkan hal itu, dia tidak berani melanjutkan perdebatan dengan petugas keamanan. Ia hanya bisa duduk bersandar di kursinya dengan sangat sedih, air mata kesedihan mengalir di wajahnya. Dia menggenggam tangan Elaine erat-erat dan bertanya dengan tak berdaya.
Sayang, apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saya pikir barang itu tidak berharga, jadi saya menjualnya seharga 300.000 yuan. Tapi saya tidak menyangka nilainya mencapai 20 juta yuan. Bukankah ini sebuah kehilangan bagi keluarga nenekku? Aku merasa sangat tidak nyaman. Elaine dengan cepat menyentuh punggung tangannya untuk menghiburnya dan bertanya. Suamiku, tolong beritahu aku apa yang sedang terjadi. Yakub juga takut dipermalukan, jadi dia membisikkan sesuatu ke telinga Elaine dan berkata. Manajer toko barang antik, Liang Yun, kembali. Cucu laki-laki ini pernah memukuli saya sebelumnya. Dan aku merasa sedikit tidak senang. Ervin kebetulan memberitahuku kabar itu dan bersedia membantuku memukulinya. Jadi kami berpikir untuk mencari barang palsu untuk dijual kepadanya dan membiarkannya melihat pemandangan itu. Ngomong-ngomong, aku juga kehilangan sejumlah uang. Ervin membantuku mengatur semuanya dan menemukan patung Buddha perunggu kuno untukku. Saya membelinya seharga 98.000 yuan. Tadi malam, ada seseorang yang menjualnya ke Liang Yun seharga 300.000 yuan. Bagaimana mungkin aku membayangkan bahwa benda itu akan bernilai 20 juta? Elaine menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu, dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Suamiku, kita seharusnya kembali bersama, dan aku tidak seharusnya memarahimu. Tapi apa yang kamu lakukan terlalu bodoh. Itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak jika tersebar luas. Jacob mengeluh, hei, percuma saja membicarakan ini sekarang. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan uang itu kembali. Kita tidak bisa membiarkan Yo lolos begitu saja. Masukkan semua 20 juta itu ke kantongnya, kan? Elaine berpikir sejenak dan berkata, ceritakan detail spesifiknya, bagaimana kamu menipunya? Lalu cerita apa yang kau gunakan untuk menipunya? Kemudian Jacob menceritakan kepadanya kisah yang dibuat-buat oleh Ervin. Setelah mendengar itu, Elaine memutar matanya dan langsung berkata, ya, bukankah Ervin meminta adik laki-lakinya untuk berpura-pura bahwa itu adalah sesuatu yang dicuri dari rumah? Lalu cari seseorang untuk berpura-pura menjadi adik laki-lakinya dan langsung pergi ke Liang Yun. Dia harus mengatakan bahwa barang itu diwariskan kepadanya oleh ayahnya. Tapi dicuri dan dijual oleh adik laki-lakinya. Sekarang dia diminta untuk mengembalikannya dan memberinya 300.000 yuan. Jika dia tidak mengembalikan barang itu, dia akan langsung menghubungi polisi. Konon, benda ini milik polisi yang seharusnya membantu memulihkan barang curian. Elaine berkata, apakah kamu tidak membaca apa yang dikatakan di internet? Jika anak di bawah umur menggunakan ponsel orang tua mereka untuk membeli barang atau mengisi ulang saldo game, uang akan dikembalikan jika orang tua mengajukan keluhan. Meskipun adik laki-laki Ervin sudah dewasa, dia tidak bisa mencuri barang-barang ayahnya dan menjualnya. Setelah mendengar itu, mata Jacob tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Oh, istriku, harus kamu. Metode ini pasti berhasil. Aku akan menelepon Ervin sekarang juga. Melihat pesawat itu perlahan didorong keluar, Elaine dengan cepat mendesak. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Pesawatnya sudah bergerak. Begitu sampai di langit, kau tidak bisa menelepon lagi. Oke, kata Jacob dengan gembira, aku akan meneleponnya sekarang juga. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan menyuruh menantuku yang baik untuk memukulinya sampai mati. Tuan Orvel menghormati menantu kami. Selama aku bisa mengusir menantuku yang baik itu, tekanan itu akan cukup untuk Ervin. Oke. Elaine mengangguk dan mendesak, kalau begitu, cepatlah. Klik untuk menelepon, jangan menoleh ke belakang dan orang yang Anda beli sudah pergi dan tidak dapat ditemukan. Oke. Jacob mengangkat telepon dan langsung menelepon Ervin. Saat itu, Ervin berpikir bahwa Jacob tidak akan mengetahui hal ini sebelum pergi. Namun ia tidak menyangka bahwa Yakub akan memanggilnya lagi pada saat ini. Dan tiba-tiba dia menjadi sedikit gugup. Namun, karena gugup, dia tidak berani menolak panggilan Jacob. Dan dia juga ingin tahu mengapa Yakub memanggilnya, dan apakah itu hanya alarm palsu. Jadi, dia menekan tombol jawab dan bertanya dengan santai. Hei, Presiden Wilson, bukankah Anda seharusnya segera berangkat? Mengapa Anda masih menelepon saya? Jacob tiba-tiba berseru, Ervin, apa kau dengar itu? Tidak.
Patung Buddha perunggu yang kita jual kepada Liang Yun kemarin berasal dari dinasti Song Utara. Liang Yun menjualnya seharga 20 juta pagi ini. Ketika Ervin mendengar ini, kepalanya terasa seperti meledak dan dia berkeringat dingin. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil berpura-pura penasaran. Benarkah? Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah benda itu berasal dari dinasti Song Utara? Sepertinya tidak. Jacob menegur, dulu kau dijuluki sebagai orang sok tahu di jalanan. Kenapa kamu tidak sepeka aku? Kamu harus segera menghubungi adikmu dan mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi adiknya agar bisa menemukan saksi. Mintalah barang itu kembali. Katakan saja barang itu dicuri oleh adikmu dan harus dikembalikan. Dahi Ervin basah kuyup oleh keringat dingin, dan dia mengumpat dalam hati dengan putus asa. Apa sih yang kamu takuti? Dia sangat gugup sehingga dia segera berkata, Presiden Wilson, ini tidak benar. Beroperasi semudah yang Anda pikirkan. Jika kita benar-benar ingin mendapatkannya kembali melalui jalur hukum, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa kita tidak berbohong. Jika Liang Yun menghubungi polisi dan melibatkan polisi, mereka akan menyelidiki dan mencari tahu situasi sebenarnya. Bukankah kita merasa malu?